Halo, selamat datang di Mastel TV Podcast, platform informasi terdepan bagi pencinta dan pelaku teknologi informasi komunikasi di Indonesia. Dalam episode kali ini, kita akan membahas serangkaian topik menarik yang berkaitan dengan perkembangan TIK di Indonesia langsung dari sumbernya. Perkenalkan, saya Gary Firmansyah, selaku Wakil Ketua 2 bidang pengembangan kultur dan SDM Digital Nasional Mastel. Juga di sebelah saya, Pak Jorius selaku dari Mastel TV Podcast. Nah, tanpa basa-basi, langsung saja saya perkenalkan narasumber kita hari ini adalah Bapak Asvin Sasongko. Beliau memiliki latar belakang yang kuat dalam berbagai aspek teknis dari TIK, dari pendidikannya, dan dari pengalaman industri. Penunjukannya dalam berbagai posisi eksekutif, senior pemerintah, memberinya pengalaman besar dalam kebijakan publik, TIK, regulasi, tata kelola, dan industri. Untuk itu, silakan Pak Asvin bisa menceritakan terkait SDM IT secara general. Silakan Pak Asvin. Ya ini Pak Gary, Pak Jorius, terima kasih ini. Terima kasih juga kepada tim Mastel ini kan, ada menyiapkan program ini. Sebab ini perlu, apalagi SDM ini kan, untuk menuju Indonesia Emas 2045, paling bidang di TIK. Memangnya alat bisa berkembang sendiri, ya belum ada. Yang bisa berkembang ini manusia kan. Jadi manusia, pengembangan itu sangat penting. Nah sekarang kita lihat dulu sektor TIK secara keseluruhan. Pertama kita harus punya sektor telekomunikasi dikembangkan. Dari dulu kita udah kenal telepon dari mulai telepon puter Pak, telepon pencet sampai sekarang HP dan smartphone. Ini harus SDM juga yang diperlukan. Kalau nggak berkembang ini telekomunikasi. Kemudian dari telekomunikasi dengan adanya layanan internet, kita punya internet service provider, network access provider, sampai kemudian layanan internet. Walaupun layanan internet kita ini menggunakan layanan internet dari ICANN US, Internet Corporation for Assigned Names and Numbers. Tetapi kita perlu akses ke sana. Kemudian di atas internet ini kita punya berbagai aplikasi dan konten. Nah ini semua sektor layer ini perlu SDM. Kalau enggak, bagaimana? Dari zaman dulu sampai sekarang. Kalau ngomong zaman dulu, zaman PTT Pak Jorius. Zaman PTT Pak Jorius. Ini jangan lupa ini. Kita masih punya tugu peringatan di Bandung ya. Jadi dari zaman dulu kita harus mengembangkan SDM ini dari zaman PTT dulu, zaman kita masih kecil lah. Nah, sampai sekarang tetap diperlukan SDM ini. Untuk telekomunikasi dulu awalnya analog, sekarang digital. Sekarang untuk mentransformasi peralatan telekomunikasi juga perlu SDM. Untuk penggunaannya juga perlu SDM. Kalau nggak ada orang nanti merencanakan dari 3G ke 4G ke 5G itu emang jalan sendiri kan enggak ya. Jadi ini tetap perlu orang untuk perencanaan. Bahkan apalagi kalau kita bisa mengembangkan peralatan yang lebih banyak lagi yang diperlukan. Kedua kemudian di internetnya. Internet memang kita masih menggunakan layanan internet Amerika. Tapi jangan lupa bahwa Presiden telah memerintahkan mulai Perpres 95 tahun 2018 sistem pemerintahan berbasis elektronik bahwa kita harus mengembangkan juga jaringan intra pemerintah. Jaringan intra pemerintah ini bahasa teksnya intranet ya, yang dipakai oleh pemerintah, yang tentu bisa terhubung melalui akses ke internetnya dari US ICANN. Tapi kita diperintahkan Presiden untuk membangun jaringan intra pemerintah ini. Kemudian di atas ini kita punya aplikasi yang segala macam Pak, dari mulai Instagram, Zoom, tapi jangan lupa kita juga punya YouMeet Me dari Telkom. Nah, kita juga punya Lightmeet lokal dan sebagainya. Jadi itu tetap harus dikembangkan. Kemudian dari atas itu kita punya konten yang banyak sekali. Kalau konten ini anak saya juga suka bikin konten Pak, bikin konten dari konten Instagram, konten TikTok. Ini banyak sekali. Nah, tapi tentunya kita maunya kan konten yang produktif ya, yang memberikan motivasi yang baik untuk pendidikan kita semua, pendidikan masyarakat, pengetahuan kita. Jadi kita ini perlu SDM di sektor itu semua. Jangan lupakan ini. Kita perlu SDM untuk mengembangkan, tapi jangan lupa juga bahwa kita juga perlu SDM untuk yang meregulasi semua sektor ini. Jangan lupa ini. Untuk telekomunikasi perlu SDM regulator yang baik untuk urus telekomunikasi, yang bisa
mengadopsi guidelines dari ITU misalnya, UN International Telecommunication Union, menjadi regulasi kita yang cocok di Indonesia. Kemudian terus untuk internet, US ICANN punya aturan-aturan yang dioperasikan oleh mereka dan harus kita adopsi juga dan kita sesuaikan dengan keadaan di Indonesia. Demikian juga aplikasi dan konten. Kita harus punya regulator, SDM di regulator yang juga mampu menangani hal ini. Jadi yang sering dilupakan aja, Pak. Kadang-kadang kalau SDM IT itu ya udah bikin konten aja, nggak gitu. Ya itu betul. Tapi kan nggak cuma itu, kita punya telekomunikasi, kita punya jaringan internet, kita punya aplikasi dan kita punya konten. Ini semua harus dikembangkan. Kalau enggak ya itu kurang lebih secara umum ya. Ini Pak. Kalau tadi kan Bapak cerita tentang kemampuan SDM dalam regulasi, berarti di setiap lapisan itu harus ada kemampuan SDM regulasinya, baik di internet maupun konten dan segala macam. Itu demikian nggak Pak? Iya, sebenarnya begini. Kita kan maunya dari dulu kita ingin kita menjadi user yang baik. Tapi juga kita harus meningkatkan depan kita menjadi produsen yang baik juga. Dan karena itu di kelompok regulasi juga perlu the so-called policy network, jaringan kebijakan antar berbagai instansi pemerintah untuk mengembangkan hal ini. Nggak bisa satu aja. Itu pertama. Yang kedua, jangan lupa bahwa Indonesia ini mengedepankan collaborative governance, tata kelola bersama. Contoh paling gampang kalau ngomong undang-undang pembentukan undang-undang itu kan nggak dibikin oleh presiden aja kan dibikin bersama dengan DPR. Kemudian dalam konteks pembentukan ini harus mengajak masyarakat melalui rapat dengar pendapat umum, mengundang para stakeholders datang dan sebagainya. Itu yang kita sebut ini collaborative governance, tata kelola bersama-sama. Dan undang-undang kita bikin undang-undangnya sudah harus bersama-sama. Apalagi pelaksanaannya. Pak Jerry, kalau saya lihat seperti ini kelihatannya kita ini lupakan ya ecosystem regulation. Betul. Ini berarti sudah selama ini kita masuk dalam ekosistem yang lebih berbasis kepada teknologi, pada telematika. Tapi kelihatannya akhirnya masuk juga beliau ini menyampaikan tentang tadi, Pak. Apakah itu juga bagian dari culture yang Bapak maksud itu, Pak? Iya, gini, Pak. Kita mau bangun telekomunikasi di sini. Emangnya cuma insinyur aja yang bangun, yang ngatur pakai rumus integral sama diferensial? Kan enggak, Pak. Pakai rangkaian elektronik enggak cuma gitu, tapi harus ada regulator juga yang mampu membuat peraturan perundangan yang memberikan kesempatan agar dorongan supaya sektor ini berkembang. Jadi dua-duanya harus berjalan. Dan kedua saya bilang collaborative governance. Kan nyatanya kan pemerintah dengan masyarakat itu bersama-sama mengembangkan peraturan yang bikin undang-undang kan nggak cuma presiden, DPR juga, Pak. Jangan lupa itu. Dan DPR juga ngajak semua masyarakat. Jangan lupa di Undang-Undang 12 tahun 2011 tentang tata cara penyusunan peraturan perundangan itu jelas disebutkan partisipasi masyarakat. Itulah sebabnya kita sama-sama, dan Mastel itu masyarakat ya. Namanya masyarakat telematika ini. Ini kan kita masyarakat telematika, dan kalau sederhananya itu kalau orang ngomong gampang itu yang kerja tuh ABCGM lah. Academician, businessman, government juga, terus komunitas. Jadi itu memang bersama-sama. Nah, Pak, itu Pak. Kita lah. Tadi kan Bapak cerita tentang kolaboratif government ya. Jadi apakah memang itu salah satu peran DPH Digitalen di situ atau gimana, Pak? Ya. Mungkin Bapak bisa namanya cerita juga banyak. Kalau ABCGM tadi, C-nya kan community sini. Masyarakat ya. Iya, betul. Ya, Mastel itu masyarakat. Telematika isinya macam-macam di Mastel ini. Ada ada yang praktisi, ada yang asosiasi, ada perusahaan, ada orang akademisian juga banyak. Nah, ini saya kira di sini justru peran Mastel, dan Mastel ini banyak unitnya yang nangani. Kita nanganin unit pengembangan SDM. Dan untuk pengembangan SDM ini tentu kita harus kerjasama dengan banyak organisasi. Masalahnya yang seperti Pak Jorius dan Pak Geri tahu, Indonesia ini besar sekali. Tentu akan berat buat tim Digitalen Mastel ngomong dan 540 kabupaten kota. Dan sekian puluh kementerian. Tetapi biasanya kita laksanakan ini melalui Pak,
beberapa hal utama aja. Pertama, kita sendiri ikut di berbagai pertemuan dengan berbagai kementerian, lembaga, daerah dan sebagainya. Keduanya, kita bisa punya program khusus untuk pengembangan SDM ini yang sudah kita kembangkan dengan BPSDM. BP itu Badan Pengembangan SDM Kementerian Kominfo. Di situ ada Badan Pengembangan khusus SDM. Jadi kita kerjasama dengan mereka untuk pelaksanaannya untuk pengembangan SDM. Bersama-sama mereka membangun pendidikan tinggi untuk sektor TIK di Yogyakarta. Kemudian SDMM maksudnya. SDMM ya. Sekarang ada SDMM, nanti akan berubah. Kita mengembangkan SDMM menjadi pendidikan tinggi yang lebih luas dan lebih kuat. Itu kalau dengan Badan Pengelola Sumber Daya Manusia. Jadi hanya untuk menunjukkan pentingnya digital land, bahkan kementerian saja punya badan pengelola digital land kan. Dan itu ada suara Mastel dalamnya, Pak. Suara Mastel dalamnya. Kita ikut lah sama di sini. Jadi itu kita ikut langsung kalau itu. Dan tentu kita harus kerjasama juga dengan luar ya. Kita menjalin kerjasama dengan organisasi perusahaan-perusahaan di Indonesia, juga dengan organisasi pengembangan SDM di luar negeri untuk bersama-sama mengembangkan si pendidikan SDM di Kominfo ini. Tapi selain itu kita juga, saya Pak Gary dan ini juga bersama-sama ikut di berbagai pertemuan untuk pengembangan SDM ini. Misalnya pertemuan untuk penyusunan SKKNI, Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. Kita ikut di situ untuk mengembangkan SKKNI bidang TIK tentunya. SKKNI banyak sekali Pak. Jadi nggak cuma TIK, biomedical juga ada, obat-obatan juga ada. Kita ikut TIK aja. Ikut yang lain nggak kuat Pak. Nah ini di situ. Kemudian kita ikut dalam berbagai program yang operasional, pengembangan Smart City misalnya. Contoh pengembangan Smart City dan program ini kalau semuanya satu-satu nggak cukup 3 jam ini, jadi 3 SKS ini. Topiknya, tapi itulah ada 2 hal itu. Yang pertama kita langsung melaksanakan, yang kedua kita ikut sebagai memberikan masukan pada berbagai pertemuan. Jadi dan selain itu jangan Pak, ini sifatnya kalau untuk hal yang demikian ini inisiasi atau bersifat setelah ada pembicaraan atau ada inviting, ada undangan untuk masuk dalam forum group discussion atau lain-lain. Saya kira kalau pola itu standar Pak, ini di Indonesia Pak. Jadi ada dua-duanya jalan, top down ada, bottom up ada. Jadi, sekarang ginilah sederhananya. Ini kalau dengan Badan Pengembangan SDM lah, karena kita kenal orang-orangnya, orang udah kenal kita, maka ketika kita diskusi, kita bagaimana nih SDM mau dikembangkan? Oke, mau dikembangkan seperti ini. Oke, di sini Mastel bisa support. Jangan lupa, di Mastel ini banyak orang-orang baik yang bisnis, tanda petik, ya kan, perusahaan juga anggota Mastel kan. Ada yang asosiasi, tapi juga ada yang akademisi, ada praktisi, dan semua bisa menyumbangkan pemikirannya untuk pengembangan pendidikan Badan Pengembangan SDM Kominfo ini. Tapi kemudian jangan lupa juga bahwa kita ini juga ikut dalam berbagai forum, dan di berbagai forum itu setiap anggota Mastel tadi akan ngomong sesuai dengan bidangnya. Kalau bidangnya regulasi, dia ngomong regulasi. Karena saya bidangnya SDM, saya ngomongnya SDM. Dan by the way saya juga dosen Pak di Telkom University. Jadi kita juga membangun anak-anak umur 20-an tahun tadi. Berarti build ya Pak. Berarti melekat benar ya Pak. Terpaksa Pak. Sebab saya sendiri, saya nggak tahu tadi Pak Gary nggak nyebutkan, saya begitu lulus ITB saya tuh kerja sebagai peneliti, sebagai researcher, dan sebagai researcher saya harus kembangin peralatan dan saya butuh SDM buat itu. Dari mulai technician yang nyolder harus ada Pak, SDM yang kemampuan SDM buat nyolder rangkaian listrik ini harus ada, sampai ke yang membantu pembuatan kebijakan. Jangan lupa harusnya semua ini, semua layernya harus ada semua, dari untuk telekomunikasi, untuk internet, aplikasi, dan konten. Ini semua layer harus ada, level technician yang bawah, sampai layer pembuat kebijakan. Kalau kosong ini nggak jadi nanti. Nanti kita tergantung sekali kepada luar, nggak bisa kan. Kita harus punya kemampuan juga Pak. Ini yang penting, one SDM.
Nah, ini tuh contoh nyata ya. Pak Asin Ya. waktu itu pernah cerita bahwa kadang kurikulum setiap layer itu disusun, Ya. tapi begitu lulus, industri belum bisa menyerap. Ya. Nah, inisiatif beliau itu didigitalin ya Pak ya, bahwa kita susun kurikulum bersama-sama industri sehingga setiap lulusan itu bisa mudah diabsorb gitu nggak Pak? Nah, itu yang kita omongin gimana tuh, sama Pak? Badan Pengelola SDM bahwa RPS ngomongnya udah rada ini nih, Rada operasional akademis. Akademis operasional. Di setiap prodi kan harus nyusun RPS ya Pak. Ya. Rencana pembelajaran semester. Ya. Rencana pembelajaran semester harus kita susun. Nah, ketika kita nyusun RPS itu kita nyiapin konten secara umum. Jadi ketika kita nyiapin konten secara umum, maksud saya itu yang disusun jangan cuma dosen tetapnya saja yang nyusun. Kalau Bapak tahu di universitas ada dosen tetap, Iya. ada dosen nggak tetap. Saya, seperti saya dosen nggak tetap Pak. Saya ngajar di Unpad juga dosen nggak tetap juga, di UII juga dosen nggak tetap juga. Apa namanya, jobnya itu dosen luar biasa, tapi biasa di luar juga. Jadi bersama-sama kita nyusun RPS. Ketika kita nyusun RPS, kita juga bisa minta masukan dari berbagai unit lain. Nah, Mastel ini kena orang-orang yang sangat macam-macam ini, multi stakeholders. Ini juga bisa membantu bersama-sama tim BPSDM Kominfo membantu untuk RPS di SDMM ini. Itu dari mulai makro bahwa dia harus pendidikan harus kuat sampai ke mikro. Mikro itu udah RPS Pak. Mikro ini RPS sampai kalau bisa kurikulum, tulisan kurikulum, dan kita bicarakan juga nggak cuma itu, invited speaker juga bisa dilaksanakan. Pembicara tamu ya. Invited speaker, bicara tamu. Dan saya kira para mahasiswa perlu itu pembicara tamu ini untuk lihat di luar bagaimana gitu. Jadi ini pembicara tamu itu bisa dari semua stakeholder ini. Jadi ini yang pula yang kita anut ya. Jangan lupa dengan konsep pendidikan sekarang merdeka belajar dan belajar merdeka, di mana mahasiswa juga diminta keluar ya untuk attach ke institusi lain, institusi operasional ya. Apa itu perusahaan, apakah itu lembaga penelitian, apakah itu government. Jadi itu tadi Pak Geri yang dimaksud sejalan untuk mematching untuk matching mematching sehingga kebutuhan antara mereka yang belajar ini sudah bisa langsung datang ke company, develop di company, mereka bisa sudah mulai melihat tidak hanya sebagai magang biasa, tapi betul-betul mereka ikut serta bagian dalam perusahaan sejak awal. Bahasa kerennya itu link and match. Iya. Ini gitu. Pak Wardiman. Pak Wardiman zaman saya sekolah. Beliau pendidikan itu sudah bicara soal link and match. Beliau Mendikbud itu ngomongnya link and match. Jadi ini sebetulnya mirip aja kan. Link and match itu artinya pendidikan sama operasionalnya harus sesuai lah. Demikian juga mereka belajar kampus merdeka kan tujuannya untuk supaya si mahasiswa nggak cuma terkungkung sama rumus integral diferensial aja, tapi dia lihat di luar seperti ini nih. Ya kira-kira begitu lah Pak. Ngomongnya gampang. Tapi di situ dimungkinkan ya berarti industri bisa sharing perangkat untuk dijadikan lab gitu sehingga mahasiswa bisa langsung memanfaatkan mesin itu gitu nggak? Oh ini menarik ini. Gini. Dulu, ngomongnya dulu gitu. Dulu sekali ketika universitas mulai bikin kan biasanya mereka bikin laboratorium. Laboratorium basic lab. Apa saja lah. Laboratorium antena lah. Laboratorium rangkaian listrik lah. Itu oke-oke aja dan sangat diperlukan untuk memberikan pengetahuan dasar dan teori. Tetapi berikutnya kita juga harus tahu bahwa begitu lulus mereka akan menghadapi peralatan-peralatan yang beda dengan peralatan dasar yang dilihat ya, karena itu kemudian Mastel Digitaland Mastel juga mensupport bagaimana supaya si industri-industri ini juga bisa kerjasama dengan universitas untuk membangun labnya yang tanda petik berbasis industrial base ya. Tentunya dan peralatan mereka juga. Ini beda dengan pengetahuan dasar ya. Misalnya laboratorium antena apa aja.
ngetes antena, api ruangan, Ya. anti elektromagnetik dan sebagainya ya. Tapi di sini peralatan industri tersebut kita pakai di situ sebagai sebagai contoh untuk mahasiswa belajar. Jadi kamu nanti kalau di luar peralatan kamu seperti ini loh ya, jangan terkaget-kaget loh ya, ya harus biasa. Karena itu kemudian Pak, kita dan lab itu Pak ada lab teknologi terakhir kan? Iya. Oh iya. Iya, yang biasanya kalau lab biasa kan adalah basic. Basic. Tapi kerjasama ini kan berarti menyangkut lab. Contoh 5G lah. Ya. Ada lab 5G. Jadi Dan tidak ketinggalan Pak. Iya. Yang diberikan itu adalah lab yang memang mengikuti kemajuan teknologi yang sedang berkembang itu. ya dan Pak, itu seperti kita itu, Pak. laksanakan beberapa waktu yang lalu misalnya Mas Tel kan tekan MOU bersama dengan Telkom University dan industri telekomunikasi, di mana industri produk telekomunikasi mereka kemudian menempatkan peralatannya di universitas. Jadi si mahasiswa ini punya lab dasar untuk meningkatkan pengetahuan teoretikal, tapi juga punya lab yang tanda petik aplikasi. Ya, itulah nanti alat yang mereka hadapi di lapangan. Itu gitulah Berarti polanya. kalau kita berbicara tentang kampus Merdeka, karena bagaimanapun kampus Merdeka itu adalah kurikulum yang dikembangkan untuk keterampilan dan capability dari para mahasiswa. Dan ini menyangkut SDM yang disampaikan, yang disiapkan ya. yang disampaikan oleh beliau. Berarti kampus Merdeka itu ataupun akselerasinya itu membutuhkan kerjasama semua stakeholder Pak untuk akselerasinya Pak. Betul. Iya terpaksa harus kayak gitu Pak. Iya. Kalau dilihat harus gitu. Ini contoh nyata. Iya. Kalau Bapak lihat ke kampus Merdeka. Ini contoh tadi kita ngomong Universitas Telkom, Bapak ke sana ada laboratorium dari yang disupport oleh perusahaan A. Ada yang oleh perusahaan B. Jadi si mahasiswa juga kalau peralatan 5G tadi Bapak ngomong peralatan 4G, 5G. Iya. Teknologinya sama, basic teknologinya sama. Tetapi begitu jadi peralatan kan beda, Pak. Iya. Jadi begitu dari peralatan ya beda, ya sama dengan komputer lah, komputer Apple sama beda Apple. Bapak pakai Dell gitu, yang satu lagi pakai HP, kan beda. Ini bukan iklan. Bukan iklan ini. Tapi kebetulan aja. Tapi ya sudah umum lah. Umum. Jadi mau nggak mau si mahasiswa juga harus tahu itu semua. Kita juga harus tahu. Nah, yang saya masih bicarakan dengan BPSDM ini bahwa kemampuan SDM yang ditingkatkan nanti diharapkan juga bisa mensupport untuk pengembangan regulasi. Sebab saya pikir, tadi saya sampaikan dari awal, bahwa regulator juga harus punya kemampuan SDM yang mumpuni. Kalau dia akan mengembangkan ICT emas 2045 tadi. Iya. Ya nggak cuman ini aja. Nggak cuma teknisnya saja. Tapi peraturan perundangnya harus seperti apa. Contoh paling akhir, Mas Tel ini ketika kita ulang tahun, kita bikin acara di Bidakara. Nyebut namanya lupa. Bidakara. Itu salah satu yang disampaikan oleh Pak Ketum adalah seruan Mas Tel ke regulator. Antara lain macam-macam. Contoh salah satunya di ada 11 butir, Pak. Ada 11 buah, Pak. Iya. Jurus lebih enggak. Tapi bisa diklik langsung, Pak. Iya. Jadi salah satunya macam-macam itu. Dan banyak regulasinya juga. Iya. Contoh yang suka diramaikan itu OTT misalnya. Over the top, bukan operasi tangkap tangan. Jadi kita ngomong IT nih. Itu yang suka OTT suka konotasi, Pak. Saya ngajar kemarin, saya bilang contoh masalah regulasi OTT. Apa Pak? Bukan di over the top itu aplikasi juga. Aplikasi itu. Di mana aplikasi bisa dipakai untuk telekomunikasi juga. Iya, betul. Iya kan? Aplikasi kan bisa dipakai macam-macam. Contoh yang kita sampaikan ini, aplikasi untuk e-commerce. Maka berbagai kementerian yang terkait sama IT seperti Kominfo dan kemudian perdagangan mengatur mengenai e-commerce ini adalah peraturan perdagangan elektronik. Iya. Kemudian untuk perbankan, fintech lah yang lagi rame, bukan yang ramenya pinjol. Tapi basically yaitu layanan keuangan melalui online lah ya. Iya, tapi saya mau bicara satu lagi nih. Apa itu? Berarti pembentukan SDM-nya itu adalah kunci ya, Pak. Loh. Dengar UMKM sekarang ini, itu ternyata memberi kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang luar biasa, Pak. Betul. Saya ingin sampaikan berita gembira. Apa itu? Bahwa kenapa itu bisa terjadi SDM? SDM-nya, ya kalau SDM kan upaya yang lama dulu itu ternyata memang solusinya ada di SDM. Info terakhir bahwa UMKM pertumbuhan ekonomi ini sekarang
luar biasa didukung oleh UMKM. Iya. Dan di dalamnya ada yang sampaikan tadi, e-commerce. Nah, kita lagi berbicara tentang masalah SDM yang kemudian teraplikasikan buah dari hasil pendidikannya ya ke dalam bentuk seperti itu. Akhirnya ukurannya menuju ke tingkat pertumbuhan ekonomi. Iya, betul. Itu. Kalau SDM-nya nggak kuat, emang startup jalan sendiri. Ada startup tanpa orang. Nanti mungkin tuh kalau di film-film ada. Ya mungkin AI lah. Kalau di film-film udah ada, Pak. Ya. Pakai robot semuanya kan. Tapi nantilah itu, kita sekarang ngomong yang normal dulu aja lah. Yang normal. Kalau nanti itu udah film itu udah beda lagi. Tapi SDM diperlukan untuk e-commerce, ada pengaturan. Ini terkait sama seruan Mastel ini. Iya. Nah, OTT ini kan ingin dibicarakan lebih lanjut sebab ini aplikasi yang digunakan untuk telekomunikasi. Iya. Nah, bagaimana pengaturannya? Apakah hanya sebagai aplikasi saja, ataukah juga sebagai layanan telekomunikasi? Seperti juga aplikasi untuk layanan e-commerce, Iya. aplikasi untuk layanan keuangan. OJK ikut mengatur. Iya. Otoritas Jasa Keuangan ikut mengatur layanan keuangan melalui aplikasi ya. Iya. Kemudian perbankan juga mesti mengatur layanan perbankan melalui aplikasi. Kalau enggak, Bapak nggak bisa transfer pakai, Bapak pakai bank apa? Coba di-share nomor. Hampir semua bank punya layanan. Bayar taksi, saya tadi bayar taksi ke sini juga pakai ini, Pak. Iya. Pakai HP, Iya. pakai HP, ngomongnya pakai HP. Normal aja itu. Jadi baik bank layanan keuangan perbankan dibantu oleh BBI, layanan keuangan jasa keuangan dibantu OJK, layanan e-commerce dibantu perdagangan, layanan kemarin yang disampaikan oleh Mas Tel adalah layanan telekomunikasi di aplikasi. Bagaimana pengaturannya? Ini contoh bahwa ini memerlukan pengetahuan SDM yang mumpuni juga, tidak hanya di pengembangan produk teknologi, tapi juga untuk regulatori. Jadi semuanya diperlukan. Dan jangan lupa kemarin ini tahun 2024 ya. Tahun 2025 ini kita akan US operator untuk internet akan mengeluarkan the second round of GTLD, generic top level domains, mengeluarkan nama-nama top level domain. Sekarang kita mengenal .com, yang selain kalau country code top level domain itu .id ya Indonesia, .my buat Malaysia, .sg buat Singapura. Tapi selain itu juga ada generic top level domain, Pak, seperti .com yang lama-lama, .org. Tapi sekarang sudah ada nama top level domain yang merupakan nama apa saja, .anything. Contoh .asia. Kita sebut .anything apa saja. .asia sudah ada, .bank ada. Nah, sekarang pada waktu first round pengeluaran nama domain awal, itu pernah keluar nama-nama domain yang kontroversial, misalnya .islam dan .halal. .islam dan .halal ini membuat keributan dunia ini. Sebab kenapa? Sebab second level domainnya bisa dibuat nama yang jelek. Nanti ribut lah kita kan. Masyarakat. Sampai OIC, Organization of Islamic Countries, itu membuat pertemuan khusus. Tidak setuju itu dipakai. Menkominfo juga mengirim surat khusus kepada US ICANN bahwa kita keberatan menggunakan .islam dan .halal. Nah, itu dulu sudah lewat. Akhirnya nggak disetujui, Pak. Nah, sekarang ini tahun 2025, tahun depan, akan dikeluarkan, dirilis second round top level domain, generic top level domain. Itu kan menarik. Misalnya, ada orang negara sebelah sana bikin nama .java. Terus ditanya Indonesia setuju nggak? Nanti. Nah, .bali. Ini kalau di milih Indonesia. .bali belum apa. Apa lagi juga boleh. Batak misalnya. Sunda juga boleh kan. Dan bukan orang di Indonesia loh ini. Negara mana? Perusahaan negara mana ngajukan Sunda? Nah kalau Indonesia ditanya .bali misalnya, yang menyetujui itu siapa? Kemdagri, Kemkominfo, Pemda Bali, atau siapa? Harus ada ini pengaturannya. Jangan sampai nanti atau tiba-tiba kita nggak tahu, tiba-tiba udah ada yang negara mana bikin .bali. Udah jadi aja terus, ada ya, baru kita ribut. Nggak bisa gitu dong. Karena itu kita harus punya kemampuan SDM juga yang mumpuni untuk menyiapkan 2025-2020, walaupun masih setahun lagi. Ini contoh aja, baru nama loh itu. Belum kita ngomong pengembangan IP version 4 ke IP version 6. Sebab sekarang Indonesia mengembangkan IoT menuju Indonesia Emas 2045 ini.
Internet of Things kan mulai jalan. Artinya apa? IP address perlu lebih banyak. Kalau IP address lebih banyak, berarti kita harus siap-siap mentransformasi dari IP version 4 ke IP version 6 yang bisa menggunakan IP address lebih banyak. Itu baru teknisnya. Pengaturannya SDM itu kita harus ngatur kan. IP untuk Indonesia ini siapa yang harus ngatur? Apa boleh bebas-bebas saja gitu? Sekarang ini bisa kita mentransfer IP address dari negara lain ke Indonesia. Oh, numberingnya bisa transfer. Nah, Indonesia ini ada IDNIC yang mengatur. IDNIC ini di bawah organisasi APJI yang juga anggota Mastel. Anggota Mastel juga. Nah, dia bisa mentransfer dari negara lain. Tapi bagaimana kalau ada perusahaan di Indonesia atau orang di Indonesia yang menggunakan VPN terus mengambil IP address dari negara lain? Itu belum lagi kita ngomong kalau nanti BTS angkasa jalan atau Starlink jalan atau yang berbasis ruang angkasa, termasuk yang sudah jalan sekarang, misalnya satelit Inmarsat atau yang lain, ada berbagai satelit ini. Bagaimana pengaturan IP address buat mereka? Kan kita langganan misalnya pakai satelit luar. Ya kalau satelit punya Telkom, oke lah. IP Telkom ya. Kalau satelit luar bagaimana IP-nya? Nah, ini kan juga harus pengaturan ini. Ini hal-hal yang perlu diatur, apalagi itu IP version 4, apalagi nanti sebentar lagi satelit Starlink dan BTS angkasa beroperasi. Bagaimana pengaturan IP-nya misalnya? Hubs itu ya. Berarti kembali lagi kepada sumber daya manusia yang di-accelerate lagi, Pak. Tidak hanya di teknisnya ya. Di regulatornya juga harus siap-siap. Jadi titik beratnya tadi yang disampaikan Pak Aswin ini adalah begini. Bahwa terjadi perubahan-perubahan yang menyangkut tentunya ada kepentingan-kepentingan tertentu. Ya, Pak. Nah, kita harus memiliki SDM yang juga memperhatikan itu dan mampu untuk kemudian bagaimana saya tidak bisa berkata merebut ya, tapi setidak-tidaknya dapat menyeimbangkan sehingga hal-hal yang terkait dengan perkembangan-perkembangan tentang identitas itu di kita di Indonesia sudah mengantisipasi sehingga tidak mempengaruhi kedaulatan kita sendiri dalam negeri betul. Artinya itu SDM-nya harus disiapkan untuk itu. Untuk itu juga SDM ini ternyata memang pandangan untuk di dunia informatika, telematika ini, ya saya sebut telematika ini harus khusus, Pak. Untuk hal-hal yang demikian tidak berhenti sampai kepada ini, tidak hanya sampai kepada hal-hal yang terjadi di operasional semata. Tapi RPS harus lengkap ya. Iya, berarti jadi begini, keadaan seperti ini. Ya saya mau hubungkan lagi ke Kampus Merdeka kan menyangkut tentang pembentukan SDM yang diyakini dengan kerjasama stakeholders ini akan mempercepat kemampuan kapabilitasnya SDM kita. Iya, betul. Nah berarti masuk ke RPS lagi, Pak, tentang perkembangan yang seperti tadi data. Itu masuk. Berarti ada. Ya, saya sebenarnya selalu menginginkan itu ya inisiasi sebenarnya. Tidak menunggu nanti keadaan sudah. Tapi itu kan artinya bisa dijawab dengan digital yang tadi kan, bagaimana mempertemukan industri atau regulator dengan akademisi gitu ya. Iya, itu dia. Makanya itu namanya. Ya, kuncinya di situ kan. Undang-undang kita udah mengatur demikian. Iya, collaborative governance. Tata kelolanya bersama-sama. Jelas undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan mengatur bahwa harus ada partisipasi masyarakat. Jadi ini jangan lupa di undang-undang kita juga ada ya. Contoh untuk pers ada Dewan Pers yang support. Di penyiaran ada KPI, Komite Penyiaran Indonesia. Namanya Komite Penyiaran Indonesia ya, KPI dan sebagainya. Jadi ini contoh bagaimana dari awal pembentukan sampai kemudian pelaksanaan. Ini pemerintah dan masyarakat keseluruhan ini bersama-sama bekerja sama membangun sektor tersebut. Dan untuk Mastel tentunya kita sektor telematika ya. Walaupun itu nanti terkait sama berbanyak sektor juga kan, ada perdagangan, ada ini, tapi ya sektornya ya telematika inilah yang kita. Nah, saya kira itu Pak, kita mesti pengembangan SDM di situ. Pak Jorius, kan di Mastel sendiri ada living enabler tuh, gimana tuh? Jadi, nah ini menarik ini. Jadi begini, kata living itu kan berarti hidup. Ya, akhirnya sebuah organisasi kan, maka dibilang organisasi kan karena dia organis kan, berarti dynamic. Sebenarnya saya mau ingin sampaikan dalam konteks yang living enabler tadi, bila dalam konteks
penyampaian dalam podcast ini, saya ingin menyampaikan kepada Pak Aswin bahwa sebenarnya ya apakah setuju dengan sebutan bahwa sebenarnya hilirisasi digital yang Bapak maksudkan di aspek SDM adalah yang seperti pembahasan-pembahasan tadi, dimulai dari perencanaan pendidikannya, kemudian bagaimana di dalam pelaksanaannya, kemudian ada reevaluasi, kemudian ada masukan pada RCP, contoh seperti itu. Karena begini, kata hilirisasi sekarang ini sudah dipergunakan untuk sedemikian banyak aspek. Nah, sekarang kalau kita berbicara hilirisasi digital sehingga tidak disebut latah gitu ya Pak ya, maka sebenarnya hilirisasi digital yang dimaksud di pembahasan kita ini menyangkut SDM Pak. Dan itu yang dihubungkan tadi enabler living itu menghidupkan, maksudnya penggerak, tapi yang hidup gitu loh, bukan hanya penggerak kemudian diam di tempat bersuara, tapi terlalu homely gitu loh Pak. Gimana Pak? Ini menarik. Ini menarik. Kalau Mastel itu kita ngomongnya living enabler. Kita bukan eksekutor kan? Iya betul. Kita kan bukan eksekutif, kita ada. Iya. Tapi seperti oksigen Pak dibutuhkan. Kalau kena oksigen mati kita. Itulah yang kita sebutkan sampai seperti itulah kira-kira kalau Bapak support. Pak Geri tanya tadi tentang. Jadi kalau tadi Bapak ngomong hilirisasi digital itu menarik ini. Soalnya kalau buat peneliti kayak saya ini. Iya. Saya tuh awalnya peneliti Pak. Iya betul. Dan pertama kali saya masih kecil, masih muda. Waktu itu saya melaksanakan riset. Ini kembali ke sekian tahun yang lalu. Iya. Waktu itu saya di LIPI. Dan ketua LIPI pada waktu itu adalah almarhum Pak Dodi Tisra Wijaya. Iya. Wah, pernah rektor ITB ya. Ya, rektor. Waktu saya masuk ITB dia rektornya. Beliau rektornya. Saya kerja di lu. Beliau jadi bos saya. Tapi yang menarik apa? Beliau bilang pada waktu itu pertama kali itu. Karena beliau ketua LIPI, beliau sering dengan Pak Habibie dan sebagainya. Karena beliau menyampaikan kalau ngundang peneliti-peneliti lain dengan kita kan. Ini kita itu memang mulai dari riset. Riset ini kemudian harus di-develop. Itulah yang kemudian development. Ini kemudian di engineering. Riset, development, engineering. Nah itu. Kemudian kita mulai melaksanakan penerapan. Aplikasinya di produksi dan komersialisasi. Ya, komersialisasinya. Dan manusia ini, orang ini menerima hasilnya di ujung sana. Setelah jadi produk, Bapak menerima hasilnya. Kalau sudah jadi telepon, Bapak masih menerima hasilnya. Kalau ketika masih riset, maka masyarakat ilmu pengetahuan yang menerima hasilnya dalam bentuk paper. Ini riset. Hasilnya masyarakat pengetahuan menerima dalam bentuk paper. Ada development, pembuatan lab model. Ini masyarakat pengetahuan juga yang menerima hasilnya. Kemudian masyarakat umum menerima hasilnya setelah dia masuk fase produksi dan komersialisasi. Nah, pada waktu dijelaskan oleh almarhum ini, saya masih muda sekali Pak. Masih yang ngomong 10 tahun yang lalu ini. Ini semua jalan dan kita harus seluruh masyarakat harus kerjasama dari mulai hulu diri sampai hilir di masyarakat tadi. Karena itu ketika ceritanya hilirisasi digital ingat lagi kalau almarhum Pak Dodi itu. The Grey Man Pak. Beliau karena serba abu-abu Pak. Dulu selalu tampil aja. Sekian puluh tahun yang lalu. Beliau gambar gunung abu-abu Pak. Beliau tampil pasti modelnya abu-abu. Maka kita suka bilang The Grey Man. Dan selalu rapi. Iya, dan rapi Pak. Iya, maka kita sudah bilang gentle and handsome. Handsome, betul. Dan selalu senyum. Iya. Lembut itu aja. Jadi rektor aja nggak pernah marahin mahasiswa. Nggak pernah saya lihat dia marahi mahasiswa. Iya. Padahal mahasiswa bandel-bandel. Jadi bisa tumbuh ya Pak, penelitian zaman itu Bapak bisa. Jadi bisa dilihat bahwa itu sudah terjadi. Nah sekarang hilirisasi untuk segala macam ilmu pengetahuan Pak. Dari mulai obat-obatan sampai ini. Kita ngomong digital. Nah teknologi digital kan berkembang. Dari mulai teknologi analog. Zaman kita masih muda. Sampai kemudian digital. Dan nanti akan di teknologi kuantum sekian 40 tahun lagi. Jadi ketika kita menghilirisasi ya kita harus memang menyiapkan bahwa bagaimana ilmu pengetahuan teknologi ini bisa digunakan oleh masyarakat. Tidak hanya disimpan doang di arsip atau ini. Masyarakat harus terima. Kata itu kalau saya memaknai hilirisasi digital kita lihat bahwa masyarakat harus bisa menikmati, merasakan, menerima
hasil pengembangan dari research, development, engineering, sampai proses dan komersialisasi dari teknologi digital ini. Dan faktor inklusi juga menjadi harapan kita. Kan? Oh iya, pasti itu. Jadi kita harapkan itu terjadi. Oh ya, satu lagi ya. Satu hal yang perlu diingat, bahwa tidak mungkin suatu negara pada saat ini melaksanakan semuanya. Nggak ada. Bahkan kalau Bapak ngelihat, Bapak beli komputer buatan Korea gitu, isinya IC-nya mungkin satunya ada yang buatan Amerika, buatan Taiwan, dan segala macam kan gitu kira-kira. Casing Indonesia. Casingnya Indonesia dan sebagainya. Jadi ini gimana Pak pengalaman waktu ke Taiwan? Beliau ke Taiwan atau menulis jurnal tentang waktu itu ya? Iya betul. Jadi memang tadi kata Pak Asim betul. Jadi memang sebuah riset, sebuah produk itu memang kerjasama dari semua. Jadi nggak mungkin. Ya rasanya dengan teknologi yang sudah makin complicated seperti ini, rasanya tidak seluruh negara saling bergantung satu sama lain. Bukan saling bergantung barangkali. Perlu kooperasi, perlu bekerja sama satu sama lain. Sebab kita nggak mungkin kerjakan semuanya sendiri. Masa Indonesia mau mengerjakan dari mulai bikin PN Junction ini komponen elektronik, sampai bikin satelit kan nggak juga. Demikian juga Amerika mau ngerjakan semua dari mulai semiconductor sampai casing plastik itu enggak juga. Jadi ini pekerjaan besar ya Pak. Kalau berbicara tentang SDM ini ternyata pekerjaan besar. Betul. Jadi tidak sesimpel yang kita pikir. Kemudian apa yang digunakan istilah tentang digital tadi kemudian menjadi digital civilization. Ya, kita bisa mengatakan ya Pak digital civilization karena penggunaan kata digital kan itu sudah sampai merambah ke aspek ekonomi ya Pak. Ya, kita tidak kemudian akan berbicara tentang education, tapi yang jelas ada society-nya, ada civilization, ada government, ada dan semuanya kan basically kalau saya ngajar itu, saya sederhana aja. Dulu aktivitas kita itu di physical space, tapi dengan terbentuknya teknologi IT, kita sekarang punya cyberspace. Cyberspace ini segala macam ini. Dan banyak kegiatan yang tadi di physical space, sekarang kita transfer ke cyberspace. Kalau dulu saya bayar pakai cash, physical cash, sekarang saya bayar pakai digital, bayar pakai transfer pakai HP ini kan. Nah ini kegiatannya udah di cyberspace. Kegiatan di cyberspace ini sekarang dulu awal-awalnya kita mulai dengan kisah-kisah nama e-government dari e-government. Kemudian kena commerce dari e-commerce. Tapi kemudian kena sekarang tidak hanya pakai komputer, juga bisa pakai HP. Dulu kan awalnya pakai komputer aja misalnya. Sekarang udah ada smartphone. Maka e-commerce sudah berkembang lagi, mobile commerce. Dan berikutnya lagi karena semuanya serba digital, jadi e-government, jadi mobile government, jadi digital government. Basically dulu sekarang D. Mobile atau atau D Pak, sekarang sudah digital. Basically, tapi secara teknis semuanya sama. Itulah kegiatan yang dilaksanakan di cyberspace. Dan untuk membentuk cyberspace, Anda perlu infrastruktur telekomunikasi, infrastruktur layanan internet, aplikasi dan konten. Ini semua diperlukan untuk membentuk cyberspace dan semuanya ini dikerjakan manusia. Dan itulah tadi terpaksa masih manusia saat ini. Artinya kalau kita sudah bicara hilirisasi yang dimaksud ini kan adalah SDM-nya Pak. Kata kuncinya SDM. Jadi kata kuncinya adalah SDM. Karena itu tadi jangan sampai lata fenomena. Kita ngomong digital apapun ini. Ini kegiatan di cyberspace ini. Dan itu butuh manusia. Bapak melihat begini Pak. Kalau di film-film, nah itu lain lagi. Dan artinya master masih enabler benar di sini. Harus enabler ini. Di seluruh sektor ya, baik di sektor telekomunikasi, internet, aplikasi dan konten. Kita mesti jadi enabler semua. Kemudian sektor-sektornya, baik di industrinya, baik di pendidikannya, maupun di pemerintahannya. Semuanya ini harus sama-sama. Jadi Pak Giri begini, kalau sudah dilihat tadi yang disebutkan tadi sedemikian multi actionnya dari Mastel, cukup menarik ya untuk keberadaan di Mastel. Tadi kan kolaboratif government itu tuh Mastel tuh bisa merepresentasikan itu. Kita masyarakat. Iya, karena masyarakat tadi. Dan macam-macam isinya kan. Tahu lah anggota Mastel ini macam-macam sekali.
macam-macam tapi expert semua kan Pak. Iya. Sehingga Expert dan kontribusinya terukur. Dan dunia masyarakatnya di internal itu sepertinya terukur. Dan dia, saya tadi kan bilang organisasi Pak. Iya. Dia bergerak loh Pak. Tetapi ada satu hal yang kemudian mempersatukannya tadi, karena kita paham bahwa keberadaan kita ini adalah masyarakat. Iya betul, betul. Oleh karena itu langsung mengukur. Yang saya tangkap itulah tadi sampaikan, meskipun bicara sedemikian luas, tapi kemudian dapat mengukur batasan-batasannya. Tadi. Maka dia didengar Pak. Tidak dilihat sebagai competition, tapi tidak dilihat kemudian jadi yang paling tahu. Oh, enggak juga Iya, lah. tapi sedemikian ininya, sedemikian model dalam komunikasinya. Karena itu polanya kita living enabler udah benar. Iya, artinya kehadirannya dirindukan. Gimana Pak? Enabler yang hidup. Enabler kayak yang hidup. Sebab IT ini berkembang terus, Iya, masyarakat juga berkembang. dan kebutuhan-kebutuhannya juga seiring dengan itu. Kebutuhannya berkembang terus. Iya. Dulu ketika kita ngomong Undang-Undang Telekomunikasi dibikin tahun 98, Undang Janji 99, emang udah dipikir pada suatu hari kita akan punya medsos seperti ini. Iya. Belum Nah, kepikiran. Back tahun 97-98 ya. Ya kalau sekarang kita mau medsos ya orang, oh ya semua. Tapi kalau sekitar 10 tahun yang lalu, nggak pernah terpikirkan. nah ini akan berkembang terus ini. Dan ini Bapak udah bilang tadi, saya sedang juga mendalami tentang yang terakhir itu. Apa itu? Yang mana itu? Yang teknologi kelak akan, kata Pak Sigit kita, DPH dari Infra, menyebutkan bahwa ini yang teknologi paling akhir akan menyapu semua. Oh iya, Yang teknologi itu, yang berkembang ini. yang apa tadi? Kuantum. Kuantum. Sehingga model-model yang terjadi saat ini, di podcast yang lalu sudah disampaikan bahwa kuantum datang, maka model-model yang kita pakai sebagai tanda-tanda yang identitas yang dipakai itu nanti by teknologi itu akan kemudian berubah semua. Tapi berubah semua. nah masalahnya kalau di Indonesia tentunya kita ini harus memperkuat SDM-nya tadi itu dari mulai awal sampai akhir, dari mulai hulu sampai hilir ini. Iya, betul. Hulunya ini ada di riset dulu. Iya, betul. We have di riset kita pushing the frontier of science. Iya. Dari mulai digital dia push ke kuantum dan seterusnya. Saya nggak. Iya. Ini kan harus ada yang belajar ini. Dan kemudian terus sampai tetapi kuantum sih kan harus kemudian adalah modelnya, harus ada produknya, harus jadi dipakai masyarakat, harus manusia tetap aja jarinya 10 Pak, matanya 2 ya gimana manusia begini. Jadi kalau mau teknologi kuantum seperti apapun, ya tetap harus bisa dikerjakan oleh manusia yang tangannya 10 dan matanya 2 ini kan, telinganya 2 ini. Ya ini. Kecuali Bapak mau berubah juga nih. Oh, jadi alien. Jadi alien yang nggak tahu seperti apa. Kayak di film ini. Akhirnya kita ini, Pak Giri, artinya apa yang disampaikan tadi, kuncinya ternyata kita sudah peroleh bahwa hilirisasi digital yang dimaksud di sini dalam konteks kita ini adalah masalah tentang SDM yang tidak akhir, not ending goals ya Pak, kita bisa katakan demikian. Saya kira mungkin itu. Ya. Dan kalau somasi kita di kuantum kita ngomong nanti. Nanti di podcast sekian tahun yang akan datang. Iya. Mungkin sudah tidak model begini lagi. Podcastnya nggak semacam iya, buktinya kan tadi kita mengerjakan dalam suatu locally, kemudian masuk ke cyber. Ya, cyber society. Cyber. Sekarang nanti quantum society yang saya belum tahu seperti apa ini. Artinya menuju lagi akan kita bicara begini, bahwa the next itu adalah the next generation, yaitu tadi adalah teknologi yang paling terakhir yang disebutkan itu. Nanti Pak, cucu saya aja Pak. Iya. Iya, tapi kita udah berbicara dari saat ini. Iya, jejak digital kan ada Pak. Betul Pak. Saya kira itu barangkali. Ya. Saya kira sesuai itu. Dari mulai analog sampai digital kuantum. Tapi kata kuncinya tadi kan SDM. Iya, SDM-nya mesti belajar tentang SDM. Waktu analog kita perlu SDM yang ngerti analog, waktu digital kita perlu SDM ngerti. Waktu kuantum ya perlu SDM yang ngerti masalahnya. Dan saya juga tertarik Pak itu. Satu mobil kan lewat. Saya baca. Literasi digital adalah membicarakan segala hal, tapi kemudian menjadi produksi yang dapat digunakan oleh semua pihak. Betul. Itu Pak. Dan itu mobil lewat, mobilnya Perpustakaan Nasional dia taruh di belakang.
tentang literasi. Iya, perpustakaan nasional Pak, cuma nulis itu. Literasi digital adalah. Wah, saya tertarik juga itu baca. Oh iya ya, berarti sesuatu yang dibahas, didalami, tapi menghasilkan produksi dan dapat dimanfaatkan. Gitu loh Pak maksudnya. Satu lagi Pak, sebelum kelupaan, khusus tentang SDM. Ya. Itu tidak bisa mendadak. Itu masalahnya. Ya. Pak Jorius ini bisa kaya mendadak. Kalau tiba-tiba menang lotre $100 juta, itu Bapak jadi jutawan kaya. Super jutawan kan. Pak Gary menang Crazy Rich. Satu extremely crazy rich gitu. Iya. Dan kalau ditransformasi ke dunia telematika, the new unicorn kan. Jadi satu hari Bapak bisa gitu menang. Lu dapat $100 juta langsung tiba-tiba kita jadi super. Tetapi orang nggak bisa lulus SD setahun, 6 tahun. Nggak ada. Kecuali ya mungkin ada spesial itu satu dari sekian 100 juta lah. Terbatas. Kemudian kalau lulus SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun yang mungkin bisa akselerasi dari 2 tahun. Tapi kan nggak ada akselerasi SMA 3 bulan gitu, nggak ada, belum ada. Daya serap. Ya sebab itu. Jadi pendidikan itu nggak bisa diperpendek, bisa diperpendek sedikit lah. Artinya ada kelas akselerasi bawah tahu lah. Dan itu pun dalam sistem yang mereka buat sedemikian rupa dalam keterbatasan juga. Jadi, you mau nyiapin buat digital, siapin SDM-nya. Iya. You mau kuantum, siapin SDM dari sekarang. Walaupun mungkin kepakainya pakai 20 tahun lagi. Siapin dari sekarang. Sebab you nggak bisa dapat dokter dalam waktu 3 bulan. Ya 3 tahun itu tadi. S1 ya 4 tahun, Pak. Nggak bisa 4 bulan. Itu aja. Saya masih ingat Pak satu ini ya sebelum kita akhir. Saya punya guru. Ya, namanya Pak Patirani, JFR Patirani. Itu kan yang mengajar tentang data di kita. Itu tahun 78, Pak. Berbicara tentang analog dan digital. Kami analog dan digital. Padahal itu mata pelajaran telegraf. Pada waktu itu, pada waktu kita bicara soal voice, ini masalah kita sedang ada di dunia pendidikan. Kami sedang belajar, termasuk masa-masa yang akan datang. Beliau itu pendek, Pak, berkata. Pada waktu kita bicara voice, karena teleponi kan jaya-jayanya. Oh iya waktu itu ya. Dia bilang, the next ya akan datang tuh telepon itu, aduh, melemas dia. Tapi begitu dia bilang tentang digital dan masalah data, dia langkah tegap maju Pak ke pintu. Maksudnya dia mengisyaratkan bahwa seperti inilah nanti kekuatan tentang data. Seperti inilah kekuatan kita belajar masih baut, kemudian jadi bit, ya Pak. Ya kemudian megabit ya sampai dan seterusnya. Satuan-satuan yang dipakai sekarang ini yang akhirnya berkaitan dengan telematika, Pak. Jadi tahun 78 kami dia sudah katakan. Dan langkah begitu bilang data digital, langkah tegap dia. Tadinya bicara voice, padahal lagi jajanya voice. Kita perlu akan berpikir bahwa data itu. Kita berbicara soal telex dan lain-lain itu enggak, Pak. Telegram, kita belajar tentang telegram itu. Iya kok sampai ukurannya baut lagi kan. Seperti itu, Pak. Benar. Tapi beliau ngomong digital langsung langkah tegap maju, Pak. Ya kan beliau Perlente kan, anaknya Pak Hama Group kan, itu bapaknya Pak Hama Group yang penyanyi di Bandung gitu. Beliau guru kami, dan saya selalu mengiang-iang. Itu sekian tahun 78. 78, Pak. Itu berapa puluh tahun yang lalu? Ya mungkin 20. Ya kalau ini 46 tahun yang lalu. 46 tahun yang lalu. Jadi kalau sekarang beliau masih ada. Dan, ya saya kurang mengikuti perkembangan. Tapi kalau dia ada, Pak, betul. Dia akan langkah tegap begitu. Langkah tegap, Pak. Enggak, nanti kalau beliau ada, dia ngomong digital dan udah lemes lagi. Dia langkah tegap ke kuantum. Sudah kuantum nanti. Sebab 40 tahun lagi kuantum. 40. Ternyata perkataan beliau 46 tahun kemudian sedemikian 46 tahun yang lalu. Iya. 46 tahun, Pak, yang lalu. Ya, kami kan mengikuti. Karena dulu waktu memberi contoh tentang apa itu analog, apa itu digital, itu sangat sulit. Ada gambar yang kurang sempurna. Kemudian mereka dasar sekali itu. Betul. Saya kira itu, Pak. Beliau masih ada langkah tegapnya. Wah, langkah tegap, Pak. Nah, kita lagi berbicara. Beliau masih ada dan sehat. Dan saya ingin melihat beliau langkah tegap. Itulah pengaruh SDM, Pak. Itu yang saya mau bicara. Pak, kami sebagai SDM pada waktu itu yang sedemikian belum begitu mengenal tentang dunia telekomunikasi sekompleks sekarang, Pak. Yang sangat sederhana. Belajar radio, belajar telepon, belajar telegraf. Ya, kurikulum inilah kurikulumnya ini kan ITU kan yang diberikan ke kami dulu tahun 96 tuh ITU punya, Pak.
bahwa dalam level seperti itu maka perlu diperlengkapi dengan kurikulum seperti ini dan hebat itu. Saya akui sistem loh Pak. Itu yang membantu. RPS. RPS itu seperti itu Bapak bilang basically sekali. Nah itulah sejarah tentang perkembangan bagaimana bahwa SDM betul yang disampaikan. Dan jangan lupa perlu waktu buat nyiapin SDM. Nggak ada orang lulus SD 6 bulan, nggak ada. 6 tahun. Perlu kesabaran berarti ya Pak untuk mendampingi orang. Anda bisa kaya mendadak, Anda tidak bisa pinter mendadak. Nggak bisa. Nggak tahu nanti kalau sekian ribu tahun lagi kayak di film-film itu. Iya, baik Pak. Saya kira terima kasih Pak Gary. Saya closing ya. Jadi terima kasih telah bergabung dengan kami dalam ICT Talk on Mastel TV Podcast, di mana telah kita menjelajahi berbagai aspek ya yang bermana. Jadi jangan ragu untuk berbagi pandangan, pertanyaan nanti barangkali gitu ya di topik ini. Jadi sampai jumpa pada series berikutnya. Terima kasih Pak Aswin, Pak Juris dan rekan-rekan semua. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah.